Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tufa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang basic technique of imunohistokimia. Berikut adalah tahapan imunohistokimia. Dewaxing atau deparafinisasi adalah langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. PBS kecuali metode alkali fosfatase atau TBS dengan atau tanpa 20. Antigen retrieval, pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konfirmasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. 1. Pemanasan. 2. Enzim proteolitik. Antigen retrieval. 1. HERE. Metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, misalnya menggunakan microwave, water bath, atau autoclave, dan membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Misalnya sitrat pH 6, EDTA pH 8, tris EDTA pH 9, tris HCl pH 10. Kekurangan HERE adalah 1. Perhatian selama dan setelah pemanasan. Sel tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. 2. Pemanasan dengan spesimen yang under fixatif akan merusak detail inti. 3. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Berikut adalah gambar dari grafik HERE. Antigen retrieval. 2. Pierre. Diperkenalkan Huang et al. Enzim paling umum adalah trypsin N fosfatase, tapi protolixin lain seperti simotropsin, pronase, proteinase, dan pepsin dapat digunakan. Prinsip digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Under degradation menghasilkan polasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Over degradation dapat menghasilkan false palsu, positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harga yang cukup mahal. Berikut adalah reaksi dari Pierre. Blocking dapat 2, endogenous peroksidase dan blocking serum. Blocking endogenous perioksidase. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen-antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksidase 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenous
perioksidase. Pemberian H2O2 akan neutralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkali fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkali fosfatase diblokir oleh 1 levamisol, 2 asam asetat 20%. Blocking serum. Reseptor VC yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori meningkatkan bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal. Diinkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesimen yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Antibodi monoklonal dan poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format, konsentrat atau ready to use. Konsentrat dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan viral. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Berikut adalah gambaran titer dan dilusi. 1:50 dibesar menjadi 1:100, kemudian menjadi 1:200, kemudian menjadi 1:400 dan 1:800. Titer dan dilusi. Ini adalah gambar dari titer dan dilusi 1:50. Di sini akan terlihat selnya dan backgroundnya masih berwarna merah. Sedangkan titer dan dilusi yang 1:800 backgroundnya sudah tidak berwarna dan inti selnya sudah menghilang. Titer dan dilusi yang 1:200 ini memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai 30-60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system meletakkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke
dalam produk berwarna, stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya, menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK adalah HRP dan alkali porfastase. HRP Horseradis adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksidase H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP adalah AEC dan DAB. Karakteristik kromogen pada IHK. Enzim label ada HRP, substratnya DAB, dan reseptornya berwarna coklat kehitaman. Alkali fosfatase ada NBT dan BCIP. Reseptor black to purple. Glukosa oksidase ada substrat NBT, reseptor blue to purple. Enzim beta galaktosidase ada BCIG atau X-gal, reseptor berwarna biru. Substrat pada IHK dapat dilihat pada tabel berikut. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terkelupas harus memperhitungkan penggunaan konsentrat non-alkohol hemaktosilin. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Berikut adalah contoh IHK dengan perbedaan kromogen AEC dan DAB. Slide DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifikan dengan menambahkan logam atau tembaga ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Setup laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahan ada tisu perpression, ada tisu treatment, ada detection. Tahapan prosedur imunohistokimia menggunakan LSAB. Detection kit menggunakan Ultratech. Antibodi primer menggunakan estrogen reseptor pada kanker payudara. Berikut adalah step by step Ultratech staining metode. Ini ada slide pertama adalah deparafinasi dan rehidrasi. Kemudian adalah di slide terdapat tisu section. Kemudian habis itu dilakukan blocking peroksidase 10 menit untuk diinaktifkan aktivitas endogen peroksidase. Setelah itu bilas dengan PB 2 kali. Kemudian masukkan ke dalam microwave dengan meneteskan cairan citrat buffer solution dengan pH 6,0. Setelah itu bilas lagi dengan PBS 4 kali. Kemudian
Kemudian baru ditambah super block to block non-specific staining. Setelah itu bilas dengan PBS 1 kali. Setelah sudah dibilas, tambahkan antibodi primer ER/PR ready to use selama 30-60 menit. Kemudian bilas lagi dengan PBS 4 kali. Setelah dibilas, teteskan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Kemudian bilas lagi dengan PBS 4 kali. Setelah dibilas, teteskan Ultratech HRP conjugate selama 10 menit. Setelah itu bilas lagi dengan PBS sebanyak 3 kali, dilanjutkan satu bilasan dengan Aquades. Kemudian ditetesin DAB chromogen selama 5 menit. Bilas lagi dengan Aquades 3 kali. Setelah dibilas, teteskan countersentrat dengan Mayer hematoxylin selama 1-2 menit. Kemudian bilas lagi dengan Aquades sebanyak 3 kali. Setelah selesai dibilas, tetes di bluing selama 5-10 detik. Setelah itu bilas lagi dengan Aquades 3 kali. Kemudian dehidrasi, cleaning, dan mounting. Berikut adalah gambaran pola pulasan imunohistokimia. Ini adalah gambar sel membran. Yang di sebelah kiri adalah CRB82, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambaran CD3 TL cell. Ini gambaran sel tonsil. Sedangkan di sebelah kiri adalah breast carcinoma. Ini ada gambaran dari nuklear, di bawahnya ada gambaran dari sitoplasmik, kemudian ada infection agent, ada infection agent juga. Yang atas adalah untuk HBsAg dan HBcAg. Kalau di bawah adalah Toxoplasma gondii dan adenovirus. Terima kasih untuk presentasi yang pertama. Kita lanjut. Presentasi yang kedua adalah prinsip dasar imunohistokimia. Metode deteksi protein ini ada 5. Ada untuk immunocytochemistry atau yang disingkat ICC, immunohistokimia IHC, ada Western blotting, ada ELISA, dan ada flow cytometry. Kelebihan IHK, antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosis. Aplikasi IHK bisa menggunakan prognostic marker in cancer, tumor of uncertain histogenesis, metastasis, response to treatment, infection, dan brain trauma. Berikut adalah contoh dari IHK dan treatmentnya untuk kanker payudara. Introduktif. Imunohistokimia atau IHK menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat.
IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK: sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipid, protein. Hal yang perlu diperhatikan: pemilihan antibodi, fiksasi, sektioning, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct, metode indirect, immunoenzim, fluoresensi, multiple labeling. Monoklonal dan poliklonal. Monoklonal cenderung lebih bersih, sangat konstan back-to-back-nya, lebih cenderung mendapatkan hasil yang negatif palsu. Sedangkan poliklonal banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, bisa memiliki aviditas atau afinitas yang sangat berbeda back-to-back. Lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Pastikan antibodi Anda divalidasi untuk aplikasi Anda, seperti IFC, IHC, atau IHCF, WB, ELISA, IP, dan lain-lain. Berikut adalah contoh anti-estrogen reseptor alpha antibody. Terminologi: antigen, molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Epitopes adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Para top antibodi berkaitan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi, yaitu antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul IgG dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Berikut reaksinya. Jenis sampel untuk IHK: 1. Formalin fixed paraffin embedding section atau FFPE, frozen section, smear, imprint, cytospin. Prinsip dasar: antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Berikut adalah prinsip dasarnya. Dan di bawah adalah reaksi enzim, substrat, kromogen. Enzim yang digunakan adalah PX, AP, dan glukosa oksidase. Substratnya adalah H2O2, alkali fosfatase, glukosa oksidase. Kromosom yang digunakan adalah NF. Ini adalah contoh label antibodi. Peroksidase konjugat, rapid, anti-human, dan X. Peroksidase konjugat ini adalah label yang diikatkan. Rapid anti-human adalah spesimen hewan tempat antibodi dibuat, dan human X adalah antigennya. Metode IHK: direct atau prosedur konjugasi langsung. Antibodi primer berlabel direaksikan secara langsung ke antigen pada jaringan. Indirect atau sandwich
Prosedur konjugasi tidak langsung. Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Metodenya ada dua, metode direct dan metode indirect. Berikut adalah reaksinya. Jenis metode IHK indirect: 1. Peroksidase antiperoksidase atau PAP. 2. Alkali fosfatase anti-alkalin fosfatase atau APAAP. Avidin biotin kompleks atau ABC. Keempat, labet strip afinboitin atau LSAB. Kelima, polimer base labeling. Berikut adalah reaksi metode peroksidase antiperoksidase atau PAP dan alkali fosfatase anti-alkali fosfatase atau APAAP. Dan di bawahnya adalah gambar reaksi metode afin biotin kompleks atau ABC. Di atas ini adalah gambar dari reaksi metode afin biotik kompleks atau ABC. Sedangkan bawahnya adalah metode label strep avidin biotin atau LSAB. Metode avidin biotin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi strepvidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Streptavidin diisolasi dari bakteri Streptomyces avidin. Penggunaan streptavidin pada avidin. 1. Streptavidin tidak ada karbohidrat. Kedua, isoelektriknya mendekati normal. 3. Enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Komparasi metode. Ini adalah komparasi metode dari direct indirect. Di bawahnya ada reaksi Polemy base labeling. Ini adalah metode antigen yang berlabel double stain. Di bawahnya adalah prosedur kontrol. Kontrol internal, sel yang mengandung antigen under studi yang terdapat pada jaringan, sampel, atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Faktor yang mempengaruhi ada pre-analitik, analitik, post-analitik. Sedangkan faktor tissue processing influencing IHC result. Faktor with no report event on IHC test result. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.